Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Masito dari D4 Teknik Media Digital. Hari ini kita sesuai perjanjian kita kemarin, kita akan lanjutkan pada modul 3 yang berhubungan dengan operator. Di sini operator bagian pertama. Kita harus tahu dulu apa itu operator. Yaitu operator itu merupakan simbol atau karakter khusus. Seperti contoh bisa bertanda plus, bintang sebagai kali, atau masih banyak lambang-lambang yang bisa dilambangkan dengan yang lainnya. Ada bagian operator. Operator yang sering kita kenal yaitu yang pertama aritmatika. Ini digunakan dalam perhitungan dan kita akan membahasnya bagian-bagian ini pada bab 4 mengenai operator bagian kedua. Yang kedua itu penjumlahan, yang ketiga itu penugasan, kemudian pembanding, logika, dan bit. Nah, bagian-bagian ini lebih banyak kita pelajari pada bab 4 mengenai operator bagian 2. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang operator assignment, unary, dan operator increment dan decremental. Yang pertama yaitu operator assignment. Operator ini bagian dari operan. Operan itulah yang membagi operator assignment, operator unary, dan operator incremental dan operator decremental. Kita akan membahas operator assignment dulu. Operator assignment ini berfungsi untuk memasukkan variabel atau konstanta. Kita langsung saja pada contohnya. Di sini saya telah membuatkan project baru dengan berbagai file. Di sini ada file untuk assignment, di sini ada file untuk incremental dan decremental untuk contohnya, dan di sini juga ada unary. Nah, di sini saya telah memperbaiki sesuai pada modul yang telah kita pelajari. Di sini ada contoh dari operator assignment. Di sini ada contohnya. Langsung saja kita copy. Awalnya ini tidak teratur yang membuat sistem error, namun setelah saya perbaiki jadi seperti ini. Karena itu langsung saja kita copy. Mengapa saya mengcopy tidak mengetik ulang? Karena kita mempersingkat waktu agar pelajaran kita tidak terlalu memakan waktu lama. Karena kita memiliki waktu yang sangat singkat, dan di dalam waktu yang singkat ini perlu berbagai penjelasan. Langsung saja Ctrl V. Nah, di sini saya berikan keterangan. Sebagai keterangan, di sini saya ketikkan untuk keterangan all, sedangkan yang di sini juga keterangan, namun keterangan terbaris. Ini judulnya operator assignment. Di sini seperti biasa saya beri keterangan terbaris library-nya. Di sini main utama seperti yang kita ketahui dari awal. Di sini kenapa di sini ada tanda merah? Berarti ada sesuatu yang belum saya perbaiki, yaitu ini. Tidak memakai titik koma. Titik koma tidak dipakai pada fungsi main utama ini. Nah, di sini setelah kita lihat di sini ada pendeklarasian. Deklarasi variabel. Nah, di sini sudah dapat kita jalankan karena tidak ada tanda merah. Kita coba dulu compile. Kita lihat apakah ada yang fail atau tidak. Nah, tidak ada yang fail. Kemudian kita coba di run. Langsung saja kita run. Kita debug, start,
system. Oke, yes. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sesuai dengan yang kita ketikkan di sini. A sama dengan 10 dan B sama dengan 4. Jadi pertanyaan, mengapa di sini ada yang diberi keterangan seperti ini? Coba kita hapus keterangannya dan apa output yang akan dihasilkan. Di sini perlu diingat, selain mendeklarasikan, kita juga perlu membuat sistem outputnya agar bisa muncul pada running. Makanya dibuat code A akan keluar variabel A-nya dan B akan keluar variabel B-nya, dan di sini sistem post agar bisa agar tampilan tidak langsung hilang dan kembali lagi pada 0. Kita coba lagi jalankan. Kita compile ya, karena kita belum mengeluarkan running tadi, maka kita diberi peringatan. Kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, kita compile, tidak ada yang fail, berarti masih dapat dijalankan. Kita running, kita start new instance. Yes. Nah, hasilnya akan beda seperti yang tampilan awal tadi. Di sini A sama dengan 4. Karena A sama dengan B, A berarti nilainya sama dengan 4. A sama dengan B. Dia akan membaca variabel yang akhir. Dan B sama dengan 7. Variabel akhirnya B sama dengan 7. Maka proses awal kita, assignment, sudah berhasil. Oke, kita terlebih dahulu. Kita masuk pada contoh program selanjutnya mengenai increment and decremental program. Di sini saya menggabungkan increment dan decremental karena kita tidak perlu membuat satu persatu untuk mempersingkat waktu. Di sini fungsi incremental harus diketahui bahwa incremental itu menambah satu variabel. Oke, kita lanjutkan. Incremental di sini merupakan penambahan pada nilai yang terjadi pada sebuah variabel seperti yang saya rangkum di sini, dan decremental merupakan kebalikan dari increment, yaitu mengurangi nilai suatu variabel. Nah, increment ini ditandai dengan nilai plus plus, bisa di awal variabel seperti ini, atau di akhir variabel yang bisa kita contohkan di lain waktu. Dan sedangkan decremental bisa kita lambangkan dengan min-min, karena dia mengurangi satu persatu. Sama halnya dengan incremental, dia bisa di awal maupun di akhir. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Di sini karena kita telah ada contoh, kita langsung saja kita copy. Ini juga sudah saya perbaiki, namun perlu penambahan variabel fungsi utama seperti library-nya. Kita copy terlebih dahulu. Nah, sini masih error karena kita tidak menambahkan library-nya. Sebelumnya kita harus menambahkan, tidak harus, tapi sebaiknya kita beri keterangan sebagai judulnya, judul program kita. Di sini increment. Oke, di sini kita buat judulnya menjadi increment dan decrement. Kemudian di sini kita buat nama. Kemudian di sini saya buat MR saya. Seperti biasa. Kita perlu penambahan ini karena agar kita tahu judul dan proses pembuatannya. Oke, kita buat dulu library-nya. Include iostream. Seperti biasa, kemudian kita gunakan using namespace std. Nah, dan kita langsung masuk pada fungsi-fungsi utama yang telah saya kopikan tadi. Di sini telah ada pendeklarasian. Saya mendeklarasikan variabel dengan dua deklarasi. Deklarasi variabel saya lambangkan dengan I dan J. Di sini nilai I saya untuk incremental dan J untuk decrementalnya.
Di sini saya beri inputan awal I sama dengan 5, sedangkan J sama dengan 10 untuk dekremental. Berarti otomatis secara logika, I sama dengan 5 ini akan bertambah nantinya saat kita menggunakan variabel inkremental atau operator inkremental, sedangkan J akan berkurang. Seperti yang saya contohkan pada sistem outputnya, seperti ini. Saya gunakan dulu plus plus I. Berarti dia akan bertambah nantinya, bertambah terlebih dahulu, sedangkan ini berkurang terlebih dahulu. Namun inputan awalnya tetap awalnya seperti yang kita deklarasikan pada awal di sini. Oke, kita lihat langsung masuk pada sistem post dan return. Kita coba jalankan, kita compile terlebih dahulu. Dan di sini tidak ada yang fail. Langsung saja kita run. Nah, akan jadi seperti ini. Nilai I yang kita gunakan untuk incremental dia akan bertambah. Karena dia di awal plus-plusnya, maka dia akan bertambah terlebih dahulu. Baru akhirnya akan seperti ini. Sedangkan kita apabila menggunakan plus-plus di akhir, dia akan tetap 5 di sini dan 6 di bawah nanti. Begitu juga dengan dekremental. Dia akan berkurang terlebih dahulu karena dia di awal. Jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Incremental dan dekremental. Oke, contoh kedua pun sudah kita lakukan. Kita lanjut pada contoh ketiga mengenai unary. Di sini juga setelah saya perbaiki codingnya, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Kita close dulu ini. Di sini ini operator unary-nya. Nah, operator unary ini hanya melibatkan satu operan. Sini kita copy. Ini fungsi utamanya, namun kita belum kopikan di sini. Kita buat secara manual. Seperti biasa, kita beri keterangan terlebih dahulu. Di sini operator unary. Operator unary. Kemudian kita tutup agar yang lain bisa dijalankan. Oke, kita beri library. Kemudian using name space std. Nah, ini langsung masuk pada coding yang telah kita kopikan. Di sini saya menggunakan maksud saya di sini pada contoh soal telah dibuat integer e dan g. Di sini berarti nilainya bilangan bulat, sedangkan double bilangan real, f dan h. Nah, di sini saya buat di sini telah dibuat e sama dengan plus 8. Artinya itu dia itu 8 ke atas, sedangkan f sama dengan min 3,14. Maka sistem outputnya akan menampilkan nilai e dan f. Maka apabila kita secara logika, nilai yang akan muncul e dan f akan muncul seperti ini. Sedangkan ada variabel berikutnya. Sedangkan yang berikutnya G sama dengan min E dan H sama dengan min F. Berarti ini pendeklarasian selanjutnya G nilainya sama dengan min E. Berarti nilainya itu min dari 8 ini. Ini secara logika. Belum kita lakukan pengkompilan dan running belum bisa terbukti. Sedangkan H sama dengan min F. Berarti otomatis min F berarti akan menjadi plus 3,14. Akan dimunculkan seperti ini. Coba kita jalankan. Sebelumnya kita compile terlebih dahulu. Compile. Tidak ada proses yang fail. Kemudian kita run.
Oke, yes. Nah, sesuai dengan logika yang telah kita buat tadi, di sini akan tampil seperti ini. Nilai awal sama dengan 8, nilai F-nya juga sama dengan min 3,14, sedangkan apabila menjadi min seperti ini, min 8 dan 3,14. Oke, sampai sejauh ini kita telah mempelajari 3 bagian berikutnya mengenai operator atau operan, operator assignment, incremental dan decremental, dan unary. Kita dapat 4 ilmu sekaligus pada bab 3 ini. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita dapat mempelajari operator bagian kedua mengenai aritmatika dan sebagainya. Kita bisa berjumpa kembali nanti setelah proses pembelajaran saya lakukan dengan seksama. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.